Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ibadah pada siang hari ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael. Untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini diadakan 2 kali kebaktian, jam 9:30 dan jam 4:30. Ibadah tanggal 23 Mei diadakan persembahan unduh-unduh. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, dimohon mempersiapkannya dengan mengambil amplop yang sudah disediakan di depan pintu masuk gereja. Ibadah tanggal 23 Mei diadakan dengan nuansa Batak. Yesus telah menunjukkan kuasa-Nya melalui kematian dan kebangkitan. Saat ini Yesus kembali menyatakan kemuliaan-Nya saat Ia terangkat ke surga. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut berita sukacita ini dengan berdiri dan menyanyikan PKJ 20. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus memberi pengutusan kepada para murid untuk menjadi saksi, Ia tidak hanya memberi perintah, tapi juga memperlengkapi para murid dan juga kita semua dengan hikmat dalam Roh-Nya yang kudus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari berdoa. Di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, seringkali kami tidak memperdulikan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Seringkali kami juga tidak mempedulikan Tuhan seruan-Mu kepada kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami mampu memperbaiki diri kami dan kami dapat menjadi saksi-Mu untuk seluruh ciptaan, agar seluruh ciptaan dapat mengenal Engkau dan merasakan kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini kita akan mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 47 ayat 6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai,
Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk setiap hikmat dari Engkau. Dan saat ini kami kembali Tuhan memohon penyertaan-Mu, biarlah hikmat dari-Mu yang menyertai kami di dalam mendengarkan firman. Agar apa yang kami dengarkan tidak kami dengar melalui akal pikiran kami sendiri, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami dapat benar-benar menghayati, mengingat, dan menyatakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24, dimulai dari ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupi firman tersebut. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, luar biasa jawabannya. Tapi saya mau lebih semangat lagi, harus lebih semangat jawabannya. Pagi, semangat. Siap ya? Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kebaktian kita hari ini adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Kita akan bersama-sama melihat apa yang sebenarnya ingin Yesus sampaikan sebelum ia terangkat ke surga. Dan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dan bisa kita jadikan bekal bagi kehidupan kita. Yang pertama kita akan melihat bagaimana di dalam Lukas 24 ini ditulis bahwa Yesus menggenapi nubuat yang pernah ada. Apa yang dilakukan Yesus semua sudah terjadi dan digenapi oleh Yesus sendiri. Tapi ketika para murid mencoba mendengarkan Yesus, ternyata mereka masih belum mengerti Bapak Ibu. Makanya di sini dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran para murid supaya para murid mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan ketika pikiran para murid ini sudah terbuka, ketika mereka sudah mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus, maka Yesus pun memberi perintah atau Yesus memberi pengutusan kepada para murid. Pengutusan dalam hal apa? Yesus mengutus para murid untuk menjadi saksi. Saksi tentang apa? Saksi dari peristiwa Yesus yang mereka alami sendiri. Saksi dari peristiwa Yesus yang dialami juga oleh para murid karena mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan kalau kita berbicara tentang anamnesis ini adalah proses pengenangan atau proses mengingat kembali. Dalam hal ini kita mengingat kembali peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Jadi pada zaman dulu sebelum abad keempat, gereja-gereja itu merayakan kenaikan dan Pentakosta itu bersamaan. Itu sebelum abad keempat. Nah, lalu seiring berjalannya waktu pada akhir abad keempat, di dalam konstitusi apostolik baru dipisah. Perayaan kenaikan dan Pentakosta dipisah. Kenaikan itu letaknya 40 hari setelah Paskah. Lalu Pentakosta kapan? 10 hari setelah kenaikan. Makanya sebutannya Pentakosta. Dan 40 harinya itu sekarang ini. Ketika kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, bayangkan. Untuk merapatkan, untuk merundingkan kapan Pentakosta harus dirayakan, kenaikan harus dirayakan, itu lamanya itu 1 abad Bapak Ibu. Makanya jangan heran kalau di GKI rapatnya lama. Masih mending cuma 5 jam. Ini 1 abad Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat lagi apa yang ingin disampaikan ketika kita mengenang kembali peristiwa Yesus Kristus. Nah, secara liturgis, dalam konteks liturgis, kenaikan Yesus Kristus itu berarti jembatan antara Paskah dan peringatan akan turunnya Roh Kudus. Jadi peringatan ini atau perayaan yang kita rayakan hari ini itu adalah sebuah jembatan untuk memasuki masa menjelang turunnya Roh Kudus. Makanya di dalam masa raya setelah kenaikan sampai Pentakosta, biasanya diadakan pekan doa. Pekan doa selama 9 malam. Sebutannya adalah novena. Di sini udah pernah belum Bapak Ibu melakukan doa selama 9 malam? Setelah kenaikan sampai Pentakosta belum ya? Tahun depan ya. Nah, jadi selama 9 malam gereja mempersiapkan diri untuk menyambut hadirnya Sang Roh Kudus. Gereja dalam arti kita secara komunal semuanya, maupun gereja dalam arti masing-masing pribadi, individu, komunal maupun individu. Biasanya pekan doa ini diisi oleh devosi-devosi. Devosi dalam arti apa? Biasanya kalau pekan doa 9 malam atau novena ini diisi dengan doa-doa, terus juga renungan, tapi renungannya ini tentang Roh Kudus. Selain tentang Roh Kudus, tentang apa lagi? Apa yang Roh Kudus kerjakan bagi gereja?
Dan setelah itu apa peran gereja dan makna kehadiran gereja bagi dunia. Nah, itulah yang menjadi bahan perenungan selama 9 malam. Bisa juga diisi dengan nyanyian taise dan macam-macam bisa kita kreasikan. Asal maknanya tetap kita mempersiapkan diri. Lalu setelah itu ketika Yesus menyatakan janjinya, dia juga menyatakan perintah. Perintah kepada kita untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi. Saksi dalam arti apa? Kenapa sih Yesus menyuruh kita jadi saksi? Kenapa kita harus jadi saksi? Karena itu perintah dari Yesus sendiri. Yesus memberikan perintah supaya kita bisa menghayati anamnesis, supaya kita bisa menghayati pengenangan akan kehadiran Kristus di dalam diri kita. Nah, kenapa kita diutus untuk menjadi saksi? Kalau kita menjadi saksi, misal ya, ketika kita lihat sebuah proses peradilan. Siapa yang pernah jadi saksi? Saksi pengadilan, saksi nikahan, saksi apa lagi? Macam-macam ketika kita dimintai keterangan. Berarti kan kita tahu apa yang terjadi saat itu, berarti kan kita tahu. Kalau nggak diceritain ya bisa aja kita lupa. Tapi ketika kita memutuskan untuk menjadi saksi, maka kita akan terus mengingat kehadiran Kristus di dalam diri kita. Lalu apa yang diberitakan? Di sini Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi saksi? Yang pertama, kita harus fokus sama Kristus. Ketika kita cerita ya yang diceritakan Kristusnya. Fokus sama pengampunannya, fokus sama bagaimana Kristus menerima pertobatan kita. Lalu yang kedua, supaya kita bisa menjadi saksi kita harus taat. Taat dalam artian apa ya? Kita selalu berada di dalam Yesus. Kalau kita kemana-mana pergi-pergi, kalau kita bandel-bandel misalnya keluar-keluar dari Kristus, gimana kita mau menceritakan Kristus? Gimana kita mau menyatakan kehadiran Kristus di dalam diri kita kalau kita sendiri nggak taat? Dan kalau misalnya kita melihat ayat 49, di sini Yesus mengatakan, "Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan." Artinya apa? Yesus selalu menyertai kita, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan Roh Allah itu selalu hadir di dalam diri kita. Karena itu kita juga harus selalu memohon penyertaan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Supaya apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang kita ingat ya cuma satu, Tuhan. Ketika kita melakukan berbagai macam hal, melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi saksi, yang harus kita ingat apa? Ya Tuhan. Kira-kira gampang gak Bapak Ibu jadi saksi? Enggak. Jadi saksi di pengadilan itu deg-degan. Salah ngomong sedikit langsung kena pasal. Apalagi jadi saksi Kristus, gampang gak? Enggak juga. Karena yang kita ceritakan adalah Kristus. Yang kita ceritakan adalah karya Tuhan. Berarti kan di dalam pengutusan tersebut ada tantangan yang harus kita jalani. Tantangan yang pertama ketika kita menjadi saksi itu adalah penolakan. Nah, ketika kita menyatakan kebenaran, pasti akan selalu kontra dengan yang namanya kepentingan. Nah, kebenaran akan selalu berhadapan dengan kepentingan. Ketika kita menyatakan kebenaran, ketika kita menyatakan Kristus, apakah akan selalu diterima? Ya belum tentu. Tapi justru itu tantangannya. Supaya apa? Supaya kita sendiri lebih kuat. Supaya kita sendiri lebih bisa mencari jalan bagaimana caranya untuk memberitakan Kristus. Pasti akan ada penolakan. Apalagi kalau kita menyatakan kebenaran. Apalagi ketika kita menyatakan kebenaran di dalam sebuah kondisi, sebuah ekosistem yang ada kepentingan-kepentingan khusus di dalamnya. Pasti akan selalu kontra, akan selalu bentrok, akan selalu ada yang gak terima. Lalu apa lagi? Godaan apresiasi yang membuat kita jadi salah fokus. Nah, artinya apa? Ketika kita menceritakan Kristus, seringkali kita luput. Luput dalam arti apa? Bukan Kristusnya yang kita ceritakan, tapi kitanya yang kita ceritakan.
Bukan tentang dia yang kita ceritakan, tapi sayanya yang diceritakan. Nah, seringkali kita salah fokus. Jadinya apa? Orang mengenal Kristus atau diri sendiri? Ya orang yang menceritakan. Seringkali kita salah fokus. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu butuh akan pengakuan dan senang akan pengakuan. Senang kalau diapresiasi. Wah, Anda luar biasa, begitu beriman sekali Anda. Wah, kalau udah dikatakan seperti itu makin jadi lagi ceritanya. Oh iya, saya kemarin ditolong Tuhan. Saya minta berdoa jangan hujan, ternyata nggak hujan. Padahal emang lagi musim kemarau. Seringkali saya terus yang diangkat. Kristusnya luput, cuma jadi penghias aja. Makanya Bapak Ibu jangan senang dengan apresiasi. Apresiasi memang kita butuhkan supaya kita semakin terpacu. Tapi bukan untuk diri kita sendiri, melainkan supaya kita bisa menceritakan Yesus lebih banyak lagi. Nah, jangan salah fokus ya Bapak Ibu. Jangan senangnya dipuji aja, jangan senangnya narsis saya. Nah, hati-hati. Lalu apa lagi? Ketika kita mau menjadi saksi seringkali ada hambatan di dalam diri kita sendiri dan kita merasa tidak mampu. Para murid waktu itu juga pesimis. Mereka berpikir siapa sih kita? Masa kita bisa memberitakan Kristus sampai ke ujung bumi? Ujung bumi itu di mana yang nggak ada yang tahu. Itu gambaran bumi pada waktu itu. Jadi kalau gambaran bumi pada zaman sampai zaman Perjanjian Baru, orang-orang masih menggambarkan bumi di dalam pikiran mereka itu bentuknya itu seperti piring yang ada cekungannya di tengahnya itu. Jadi ada ujungnya. Nah itu gambaran bumi pada zaman itu. Nah lalu apa lagi? Merasa tidak ada yang ajaib. Jadinya kita bingung mau ceritain apa ini, kayaknya setiap hari biasa-biasa aja. Setiap hari bangun tidur, sarapan, makan, mandi, kerja, pulang, tidur lagi gitu aja. Kayaknya gak ada yang istimewa. Seolah-olah gak ada yang istimewa di dalam hidup kita. Padahal ketika kita bangun aja itu istimewa. Istimewa kenapa? Karena kita masih bisa bangun. Coba bayangkan lagi tidur, tahu-tahu mau bangun, udah gak bisa bangun. Lah, rasanya gimana? Siapa yang bisa mengatur bangun kita? Bukan alarm, bukan apa. Tapi Yesus, Tuhan yang mengatur supaya kita bisa bangun. Artinya apa? Setiap hari kita mengalami berbagai hal-hal yang ajaib sebenarnya. Tapi orang-orang kita, bahkan kita terkadang beranggapan bahwa yang ajaib itu harus sesuatu yang spektakuler, luar biasa. Yes. Nah, terkadang kita berpikir yang spektakuler terus tanpa memikirkan bahwa hal-hal yang sederhana itu sebenarnya spektakuler di dalam kehidupan kita. Dan selain itu kita merasa tidak ada yang istimewa di dalam diri kita. Makanya kita sulit menjadi saksi, sulit mempersaksikan Kristus. Kadang kita merasa aduh dimintain jadi PNJ tapi aku gak bisa nyanyi. Aduh dimintain jadi penatua tapi aku begini begitu. Aduh diminta untuk melayani, tapi aku gak bisa . Nah, kadang kita merasa gak ada apa-apa di dalam diri kita. Padahal Tuhan memberikan nyawa aja, berarti kan Tuhan memberikan apa? Kemampuan bagi kita untuk hidup. Kalau kita punya kemampuan untuk hidup, berarti kan kita juga punya kemampuan untuk melayani dan melakukan sesuatu. Bahkan ketika seseorang yang sakit pun yang tidak bisa berbuat apa-apa pun, masih bisa gak menjadi saksi? Masih bisa. Melalui tindakan, perkataan, melalui nasihat dan lain-lain bisa menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Ketika kita masih memiliki kehidupan, ketika nafas itu masih ada di dalam diri kita, berarti kita selalu dimampukan Kristus untuk menjadi saksinya. Dan untuk mengabarkan Kristus sampai kemanapun. Sampai kita tidak tahu kapan harus berhenti. Sampai kita tidak tahu kemana lagi harus mengabarkan Kristus menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan cuma dengan kata-kata Bapak Ibu, tapi perbuatan. Kalau kita mau mempersaksikan Kristus, kita mau mengabarkan tentang Kristus, tunjukkan itu dengan perbuatan.
Dan perbuatan yang baik, hati-hati. Kalau kita melakukan sesuatu seringkali kita jadi narsis. Bukan tentang kebaikan Kristus tapi tentang kitanya. Kita berbuat sesuatu yang kita ceritakan kitanya sendiri. Kalau kita berbuat baik ya nggak perlu banyak orang tahu, yang penting kita jadi contoh dan orang lain mengikuti. Toh kalau Tuhan menghendaki dan Tuhan mengizinkan apa yang kita lakukan, dan Tuhan juga menjadikan apa yang kita lakukan itu sebagai berkat, pasti perbuatan itu juga akan diketahui banyak orang dan akan diikuti banyak orang. Jadi itulah Bapak Ibu, kita semua diutus untuk menjadi saksi. Kita semua bisa jadi saksi dan kita dimampukan untuk menjadi saksi. Mari kita jadi saksi Kristus, terlibat dalam karya Kristus, terlibat dalam pelayanan, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan seperti biasa ada PR untuk kita semua, ada diskusi untuk kita semua. Apa itu diskusinya? Coba Bapak Ibu sekarang pikirkan, bagaimana kesaksian yang benar menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kesaksian yang benar itu seperti apa? Apakah kesaksiannya harus diupload di YouTube, harus masuk TV? Apakah kesaksian yang benar itu harus spektakuler, luar biasa? Apa menurut Bapak Ibu kesaksiannya yang benar itu seperti apa? Lalu apa lagi? Bagaimana cara kita semua, cara Bapak Ibu sekalian untuk menjadi saksi Kristus? Karena kita semua pasti punya cara tersendiri bagaimana kita ingin menjadi saksi Kristus. Coba kita berbagi supaya orang lain jadi punya inspirasi. Kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu sekalian untuk menjadi saksi Kristus, menyatakan kehadiran Kristus dan menyatakan kebaikan Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kiranya hari ini kita bisa menghayati, kita bisa merasakan sukacita atas kenaikan Kristus, atas kemuliaan yang Kristus tunjukkan. Dan kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi saksi dan menyatakan kehadiran Kristus di dalam diri kita. Untuk siapa? Untuk seluruh ciptaan. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas penyertaan dan anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi saksi dan menyatakan kehadiran-Mu di dalam diri kami, agar setiap orang yang kami temui dapat merasakan kehadiran-Mu juga, dan nama-Mu menjadi semakin dipermuliakan. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami, kiranya Engkau berkati bangsa ini, Engkau yang menjaga keamanan, dan kiranya Engkau juga yang berkati Tuhan orang-orang yang memiliki otoritas di dalam proses distribusi vaksin. Kiranya Engkau boleh memulihkan bangsa ini Tuhan, perekonomian, kegiatan sosial,
kemasyarakatan dan lain-lain kiranya boleh Engkau pulihkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjaga keamanan di hari yang penuh dengan makna ini, di mana kami merayakan perbedaan dan kami merayakan keberagaman. Kiranya Engkau boleh senantiasa menjaga keamanan bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Wonosobo, biarlah gereja ini dapat menjadi saksi, dan kami semua juga dapat membangun gereja ini melalui pelayanan kami, melalui karya kami atas tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan kami. Kami yakin Engkau tahu Tuhan isi hati kami, Engkau tahu apa yang kami pergumulkan, Engkau tahu rasa sedih kami, rasa kecewa kami, kerinduan kami, harapan dan cita-cita kami. Kami juga percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam pergumulan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengumpulkan persembahan kita melalui kotak biru dan kotak merah, dan juga melalui transfer yang telah kita kumpulkan pada hari ini. Persembahan kita didasari dari Efesus 1 ayatnya yang ke-22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat sekalian, mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan bersama membawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa yang memelihara kehidupan kami, saat ini kami bersyukur ya Bapa atas berkat yang Kau senantiasa berikan kepada kami sepanjang hari, kesehatan kami, makanan, minuman yang kami makan setiap hari, keluarga kami, rezeki dari pekerjaan kami. Saat ini kami bersyukur ya Bapa, kami mengungkapkan rasa syukur dengan membawa persembahan kepada gereja ya Bapa, yang digunakan untuk pelayanan, untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, berkatilah tangan-tangan yang telah memberi persembahan ya Bapa, berkatilah, pakailah majelis jemaat yang mengelola, sehingga bisa dengan bijaksana mengelola persembahan ini dan bermanfaat bagi khususnya warga di Wonosobo ini dan gereja-Mu. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam doa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita harus membawa
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa nyatakan Kristus di dalam diri kita semua dan jadilah saksi Kristus di sepanjang kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.